Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umatun Hasanah dengan NIM 2020310043 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan histori madhab Syafi'i, kehidupan Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 694 Masehi. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir pada usia 554 tahun. Ayahnya bernama Idris bin Abbas Asy-Syafi'i dan ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Ketika ia telah berusia 2 tahun, dibawalah oleh ibunya ke Mekah untuk tinggal di tengah keluarga ayahnya di kampung Bani Muthalib. Karena anak yatim ini dari sisi nasab ayahnya berasal dari keturunan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Syafi'i bin As-Sa'ib. Dan As-Sa'ib, ayahnya Syafi'i, sempat tertawan dalam perang Badar sebagai seorang musyrik. Kemudian As-Sa'ib menebus dirinya dengan uang jaminan untuk mendapatkan status pembebasan dari tawanan muslimin. Dan setelah dia dibebaskan, ia pun masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Keahlian Imam Syafi'i. Di usia kanak-kanaknya, beliau ahli dalam bidang memanah. Beliau juga belajar bahasa Arab dan menekuni bait-bait syair Arab sehingga dalam sekejap anak muda dari Quraisy ini menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Di samping itu, dia juga menghafal Al-Quran sehingga pada usia 7 tahun telah menghafal Al-Quran di luar kepala. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Berikut guru-guru Imam Syafi'i, yaitu Dawud bin Abdurrahman al-Attar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin al-Ayad, dan Imam Malik bin Anas. Ketika Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy telah berusia 20 tahun, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan ulama di zamannya dalam berfatwa dan berbagai ilmu yang berkisar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau pergi ke negeri Zaman untuk menimba ilmu dari ulama di Yaman. Di antaranya yaitu Mutarrif bin Mazin dan Hisam bin Yusuf al-Qadi. Dari Zaman, beliau melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak, dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, Ismail bin Ulayyaih, dan Abdullah Wahab As-Saqafi. Sejak di kota Baghdad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mulai dikerumuni para muridnya yang mulai menulis berbagai keterangan agama. Juga beliau mulai membantah beberapa keterangan para imam ahli fikih dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab fikih dan usul fikih pun mulai ditulisnya. Popularitas beliau di dunia Islam yang semakin luas menyebabkan banyak orang yang semakin kagum dengan ilmunya, sehingga orang pun berbondong-bondong mendatangi majelis ilmu beliau untuk menimba ilmu. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan tinggal di sana sampai beliau wafat
pada usia 54 tahun, beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu ilmu yang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu usul fikih dan kitab Musnad Asy-Syafi'i berupa kumpulan hadis Nabi dan Al-Um berupa kumpulan keterangan beliau dalam masalah fikih. Kitab Al-Um juga disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diberi nama Al-Ma'rifatul Athar wa Sunan. Latar belakang dan pemikiran Imam Syafi'i. Pemikiran Asy-Syafi'i tentang ilmu. Keutamaan ilmu agama banyak sekali, diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwa ilmu adalah sebab kebaikan di dunia dan akhirat. Ilmu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. Ilmu adalah amalan yang paling utama, dan menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Yang kedua, pemikiran Asy-Syafi'i tentang fikih. Rujukan Imam Syafi'i yaitu apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum persoalan tersebut ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma' lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafal ihtimal mengandung makna lain, maka makna zahir lebih diutamakan. B. Qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bercorak ra'yu. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak hadis. Model istinbat madhab Syafi'i. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbat hukum antara lain yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' menggunakan al-qiyas dan at-takrir bila menghadapi ikhtilaf, qaul qadim dan qaul jadid. Beberapa contoh pendapat qaul qadim dan qaul jadid antara lain yaitu air yang terkena najis. Qaul qadimnya yaitu air yang sedikit dan kurang dari 2 kulah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan telah dikategorikan air mutanajis selama air itu tidak berubah. Namun qaul jadidnya yaitu air yang sedikit dan kurang dari 2 kulah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutanajis apakah air itu berubah atau tidak. Aplikasi metode istinbat hukum Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu masalah imamah. Menurut Imam Syafi'i, masalah imamah termasuk masalah agama. Karena itu menurutnya mendirikan imamah merupakan kewajiban agama, bukan sekedar kewajiban akli. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki kriteria berikut, yaitu berakal, dewasa, merdeka, beragama Islam, laki-laki, dapat melakukan ijtihad, memiliki kemampuan mengatur, gagah berani, melakukan perbaikan agama, serta dari kalangan Quraisy. Yang kedua yaitu masalah hakim perempuan. Menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak. Artinya, perempuan tidak boleh menjadi hakim, baik hakim yang menangani hukum perdata maupun pidana. Cara ijtihad yang digunakannya adalah analogi atau qiyas. Dalam pandangannya, Nabi Muhammad melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena itu, perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.